Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K yang ada pada tahap 1 ya, khususnya untuk kompetensi teknis bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas soal-soal, saya akan memberikan tips dan trik mengerjakan soal. Yang pertama yaitu berdoa dan yakin. Kita harus yakin dengan kemampuan diri kita ya. Kita harus yakin kita sudah belajar dengan maksimal dan akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Yang kedua, bacalah soal dengan cepat dan cermat. Soal-soal yang akan kita kerjakan adalah soal-soal dengan tingkat kesukaran yang hot ya teman-teman. Dan juga soalnya adalah soal-soal bentuk analisis, jadi panjang-panjang. Sangat wajib bagi kita untuk dapat memanajemen waktu dengan baik dan melatih mulai dari sekarang membaca dengan cepat dan cermat. Yang ketiga, usahakan langsung menetapkan jawaban. Jadi ini adalah saran ya dari saya, ini opsional juga, kalian bisa gunakan saran ini atau sesuaikan dengan nyamannya kalian. Kalau kemarin pengalaman saya mengerjakan pada tes P3K tahap 1, saya langsung menetapkan jawaban saat saya menjawab soal. Jadi misalnya soal nomor 1. Soal nomor 1 kalian baca dengan cepat dan cermat, lalu langsung kalian tetapkan jawaban kalian. Baik itu jawaban ragu-ragu maupun jawaban yang sudah kalian anggap pasti. Selanjutnya, tulis nomor yang masih ragu pada lembar coret-coretan. Kemarin pengalaman saya, saat saya mengerjakan, saya membaca, saya kerjakan, lalu jika ada soal yang masih ragu, saya tulis soal nomornya pada lembar coret-coretan. Jadi nanti kalian tidak mengosongkan teman-teman, tidak mengosongkan jawaban pada soal yang kalian anggap sulit. Hal ini kita gunakan untuk mengantisipasi jika waktu kita habis nantinya. Kalau kita misalnya meninggalkan nomor 2 kalian anggap sulit, kalian tinggalkan, tetapi kita tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan kembali. Nah, hal ini untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Jadi kita tetap langsung saja, teman-teman, langsung saja, sudah kalian baca, langsung kalian jawab saja. Seperti itu. Lanjut, perhatikan waktu dengan jumlah soal yang belum terjawab. Pasti ya, ini hal wajib, kalian wajib memperhatikan waktu saat kalian mengerjakan, selalu lirik waktu yang tersedia. Jangan sampai waktu yang tersedia itu lebih sedikit dari jumlah soal yang kalian belum kerjakan. Jadi kalian harus selalu memanage waktu dengan baik. Yang terakhir yaitu teliti jawaban. Selesaikan sebelum waktu kalian habis. Jadi sebelum kalian menyelesaikan, teliti terlebih dahulu jawaban yang sudah kalian pilih. Jadi nanti ada kolom-kolomnya teman-teman, nomor 1 sampai terakhir, kalian dapat melihat soal mana yang masih belum kalian jawab. Seperti itu. Kalau bisa, selesaikan atau kalian klik tombol selesai sebelum waktu kalian habis ya. Jadi kalian agar lebih yakin dengan jawaban yang kalian pilih. Seperti itu tips dan triks yang dapat saya berikan. Semoga membantu teman-teman dalam mengerjakan tes P3K tahap selanjutnya. Nah, kita memasuki soal yang pertama ya teman-teman, soal teknis bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik deskriptif berupa fonem bahasa Indonesia adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari fonem.
Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Misalnya, fonem H adalah fonem karena membedakan makna kata pada kata harus dan arus. Jadi, fonem H membedakan kata harus dan arus, makna kata dari kata harus dan arus. Fonem B dan P adalah dua fonem yang berbeda karena kata bara dan para berbeda makna. Ya, pada soal sekarang kita kembali ke soal. Kita lihat pada soal A, fonem T dan T pada kata tarik, taruh, dan tabuh. Apakah betul fonem T membedakan makna pada kata tarik, taruh, dan tabuh, teman-teman? Kurang tepat ya. Oke, sekarang kita melihat yang B. Fonem M, A, dan H pada kata makan, marah, dan malah. M pada kata makan, A pada kata marah. Apakah membedakan arti dari ketiga kata ini? Jelas tidak. Tidak ya. Kita lihat yang C. Fonem F, V, dan P pada kata provinsi, 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 dan provinsi. Langsung kita lihat saja teman-teman. F, fonem F. Padahal di sini kata pertama adalah provinsi. Ini sudah jelas salah. Karena F ini ada pada kata dua. Langsung saja untuk opsi C kita abaikan untuk mengefektifkan waktu. Lalu lihat langsung pada opsi D. Fonem R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Coba kita lihat kata dari, dasi, dan daki yang membedakan apa teman-teman ini? Huruf apa yang membedakan? Betul sekali, huruf yang membedakan adalah R, S, dan K. Kita cocokkan dengan yang ini, fonem R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Ini benar ya teman-teman. Fonem R dari kata dari, fonem S di kata dasi, dan fonem K pada kata daki. Ini membedakan makna atau arti dari ketiga kata ini. Opsi A, B, dan C bukan merupakan fonem karena bunyi-bunyi tersebut tidak menjelaskan perbedaan arti. Sedangkan pada jawaban D atau opsi D benar karena berupa fonem bunyi R, S, dan K atau fonem R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki membedakan arti dari ketiga kata tersebut. Jadi jawaban yang tepat D ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita next menuju ke soal berikutnya. Oke, next soal yang kedua. Untuk soal semacam ini ya teman-teman, terutama soal-soal bahasa Indonesia, yang pertama kita baca adalah soalnya, pertanyaannya. Jangan membaca bacaan atau kalimat-kalimat seperti ini ya. Pada soal ini kalimat 1 sampai 5 kita skip dulu, kita baca bagian pertanyaannya terlebih dahulu. Itu lebih mengefektifkan waktu. Jadi kita tidak membaca dua kali, nanti waktu kita habis ya teman-teman. Berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatik, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik, yaitu pada nomor. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu apa itu yang dimaksud semantik, iya kan? Oke, penjelasannya, semantik ialah bidang ilmu bahasa yang secara khusus menganalisis arti atau makna kata, hubungan persamaan atau perbedaan. Semantik mempelajari arti atau makna kata yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik,
atau yang biasa disebut arti gramatik atau arti gramatikal. Jadi pada ilmu semantik ini menganalisis arti atau makna kata yang berbeda disebabkan, jadi ada perubahan makna kata yang disebabkan oleh adanya peristiwa gramatik atau arti gramatikal itu berubah. Karena arti gramatikalnya berubah, maka makna dari kata tersebut juga mengalami perubahan. Sekarang kita lihat teman-teman, kalimat 1 sampai 5 kita analisis apakah ada perbedaan dari sebuah kata dari kalimat 1 sampai 5. Yang pertama, perempuan itu ibu saya. 2, dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. 3, penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. 4, duh dasar perempuan. 5, apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Nah, kalau kita amati dari kalimat 1 sampai kalimat 5 ada satu kata yang selalu muncul, yaitu kata perempuan, ya kan? Nah, kata perempuan ini tetapi kita lihat pada kalimat per kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Kita lihat ya. Pada contoh kalimat nomor 1 sampai 3 menggunakan kata perempuan dari aspek leksikal atau asli ya teman-teman, makna asli. Makna leksikal adalah makna asli. Maknanya mengacu pada seseorang yang berjenis kelamin sama, yaitu wanita. Akan tetapi berdasarkan konteks kalimatnya, akibat peristiwa gramatik, dari segi semantik, kalimat bernomor 4 dan 5 memiliki perbedaan makna, bernilai rasa tidak baik atau negatif. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Pada kalimat 1 sampai 3 kita lihat, perempuan itu ibu saya. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. Ini menunjukkan arti dari kata perempuan secara leksikal atau secara makna asli. Sedangkan pada kalimat 4 dan 5 kita lihat, duh dasar perempuan. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Nah, pada kalimat 4 dan 5 kata perempuan ini memiliki makna yang negatif atau seperti disepelekan, seperti itu. Beda dengan makna perempuan, kata perempuan pada kalimat 1 sampai kalimat ke-3. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Benar sekali, jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 4 dan kalimat nomor 5. Mudah ya teman-teman? Baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Kalimat korelatif yang tepat terdapat pada nomor kalimat korelatif, kalimat yang saling berhubungan. Untuk mengerjakan soal semacam ini, ada rumusnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu penggunaan partikel tidak menunjukkan kata kerja. Sedangkan partikel bukan digunakan untuk menunjukkan kata benda dan kata sifat. Selain itu ada rumus yang kedua, yaitu adanya pasangan pada konjungsi korelatif. Ada 1 sampai 9. Langsung saja kita lihat satu persatu dari soalnya ya. Yang pertama, bukan hanya sopan santunnya yang disukai rekan-rekan di kantornya. Bukan hanya kita lihat partikel bukan menunjukkan kata benda dan sifat, disukai berarti menunjukkan kata sifat. Sampai sini betul ya. Lalu kita cocokkan juga dengan pasangannya. Kita lihat bukan hanya berarti pasangannya apa? Melainkan. Bukannya atau bukan hanya ya, ini sama ya. Bukan hanya nomor 5 ini.
tetapi melainkan. Nah, berarti untuk nomor 1 ini bisa kita simpan karena benar. Lalu yang nomor 2, orang kaya itu bukan hanya menyukai barang-barang antik. Bukan, barang-barang antik menyukai berarti ini kata sifat, betul. Tetapi juga kita lihat, bukan hanya tadi apa? Apakah tetapi juga? Bukan ya, kurang tepat ya. Bukan hanya tadi pasangannya adalah melainkan. Jadi untuk yang nomor 2 ini kurang tepat. Untuk yang ketiga sekarang, peserta didik di provinsi itu tidak hanya menerima uang KJP. Tidak ini menunjukkan kata kerja. Menerima uang berarti kata kerja, betul. Kita lihat pasangannya sekarang. Tidak hanya nomor 1 ini. Tidak hanya, tetapi juga. Atau tidak hanya tetapi boleh. Pada nomor 3 ini tidak hanya menerima uang KJP, tetapi mereka juga mendapat pinjaman buku pelajaran. Berarti nomor 3 ini benar. Lalu yang keempat, yang terakhir, penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanda orang dewasa, tidak hanya melanda, kata kerja, melanda ini kata kerja, berarti masih benar ya. Sekarang kita lihat pasangannya. Tidak hanya, tadi pasangannya apa ya? Tidak hanya, tetapi juga. Ini juga betul. Jadi yang betul tadi nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sekarang kita cocokkan dengan opsinya. Nomor 1 dan 2 salah, jelas yang mengandung 1, 3, 4. Berarti mana yang tepat? Betul sekali, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Karena pernyataan nomor 1 dan 3 menggunakan konjungsi yang tepat. Begitu ya teman-teman. Soal selanjutnya. Cermati kalimat berikut. Kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat yang bernomor. Nah, kita kali ini membahas kalimat berpelengkap. Kita harus tahu ciri-ciri kalimat berpelengkap terlebih dahulu ya. Kalimat berpelengkap memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, kalimat tidak dapat dipasifkan. Yang kedua, pada umumnya predikatnya berimbuhan beran, berkan, dan kean, atau memiliki kata menyerupai, merupakan, dan adalah. Biasanya terdapat kata menyerupai, merupakan, dan adalah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pelengkap berada di belakang predikat, berkata kerja aktif intransitif. Dan yang terakhir, pelengkap tidak dapat digantikan dengan pronomina. Langsung saja kita lihat kalimat yang pertama. Basuki Abdullah berkampung di Surakarta, Jawa Tengah. Pada kalimat pertama ini jelas tidak terdapat pelengkap ya teman-teman. Yang kedua, Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. Ada kata merupakan di sini. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari kalimat berpelengkap. Ini tadi ya, merupakan. Jadi, yang kedua langsung kita save. Yang ketiga sekarang, dia menggunakan aliran naturalisme. Dia menggunakan, ini dapat diubah, kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif ya teman-teman. Jika dapat diubah menjadi kalimat pasif, jelas ini bukan merupakan kalimat berpelengkap. Karena ciri kalimat berpelengkap tidak dapat dipasifkan. Kita hapuskan ya nomor 3. Sekarang yang terakhir, lukisan Basuki Abdullah berobjek orang. Nah kita lihat, predikatnya menggunakan imbuhan dan dia tidak dapat dibuat menjadi kalimat pasif. Berarti nomor 4 ini merupakan kalimat berpelengkap. Jawaban yang tepat berarti apa ya teman-teman? Betul sekali, jawaban yang tepat adalah D, 2 dan 4. Soal selanjutnya. Cermati paragraf berikut. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah
Jika kalian menghadapi soal semacam ini, yaitu melengkapi paragraf yang rumpang atau kalimat yang rumpang, langsung saja kalian masukkan, kalian cocokkan opsi pada A, B, C, dan D ini ke dalam kalimat yang rumpang ya teman-teman. Jadi tidak perlu kalian baca dari awal dulu sampai akhir, itu akan membuang-buang waktu kalian, kurang efektif itu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan kata per katanya, kita cocokkan mana yang tepat. Misalnya pada A, kita lihat dulu, menembak, dia menembak oleh, masa menembak oleh, ini jelas tidak tepat. Kalau sudah tidak tepat, tidak usah kalian teruskan pada kata-kata selanjutnya, langsung kita tinggalkan saja opsi A ini. Lalu kita menuju ke opsi B, ditembak, dia ditembak oleh anak-anak. Oke, kita tidak perlu selesaikan, tidak apa-apa, bisa ya ini ditembak. Langsung menuju ke kata kedua, menolong, saya cepat-cepat menghampiri untuk memberikan menolong. Jelas ini tidak sesuai ya, kita tinggalkan opsi B. Lanjut ke opsi yang C, ketembak, dia ketembak oleh anak-anak. Ketembak ini tapi kan tidak baku ya. Jika kalian masih ragu, lanjutkan ke kata yang kedua, ketolong. Lalu saya cepat-cepat menghampiri untuk memberikan ketolong. Wah, ini jelas tidak tepat, kita tinggalkan lagi opsi C, tertinggal opsi D. Pasti jawabannya opsi D, tetapi alangkah baiknya lagi kalau kita cocokkan dulu setiap kata-kata ini. Jadi tertembak, dia tertembak oleh anak-anak yang sedang bermain tembak-tembakan. Oke, cocok. Pertolongan, saya cepat-cepat menghampiri untuk memberikan pertolongan, juga cocok. Mengepakkan, akan tetapi burung itu mengepakkan sayapnya, pertanda masih hidup. Oke, masih bisa. Menangkap, cepat-cepat saya menangkap dan saya membawanya. Wah, berarti ini semuanya, semua opsi cocok ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D, benar, karena sesuai dengan konteks dan pengimbuhan. Kalau ada soal semacam ini, harusnya teman-teman benar menjawabnya dengan cara seperti tadi teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak membuang waktu. Tidak perlu teman-teman baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir, tidak perlu. Langsung masukkan, langsung cocokkan saja kata per katanya. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya video pembahasan soal P3K bagian 1 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jempol dan jejak komentar positif kalian pada kolom komentar di video ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, berbagi itu indah. Berbagi itu mendapatkan pahala. Jadi jika kalian merasa video saya ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya. Eits, jangan lupa juga untuk subscribe di akhir video ya, jika kalian belum subscribe channel saya ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.